Istilah faktur pajak keluaran akan sering kita dengar ketika kita mempelajari tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, apa itu pajak keluaran, apa saja jenisnya, dan dokumen apa saja terkait pajak keluaran ini? Silahkan rekan-rekan simak video ini sampai selesai agar rekan-rekan mengerti apa itu tentang pajak keluaran. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentang pengertian pajak keluaran. Jadi, pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang atau PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak dan melakukan penyerahan atau melakukan transaksi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, bagaimana cara memungutnya? Nanti rekan-rekan wajib menerbitkan dokumen-dokumen tertentu, salah satunya adalah faktur pajak, pemberitahuan ekspor barang, atau kwitansi atau bond. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian sebelum kita bahas terkait itu, rekan-rekan juga harus mengetahui bahwa sejak April 2022, di mana sesuai Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, mulai April 2022, tarif PPN berubah menjadi 11%. Sebelumnya tarif PPN adalah 10%. Nah, mulai April 2022 tarifnya berubah naik menjadi 11%. Oke, kemudian dokumen apa saja terkait pajak keluaran itu? Bagi rekan-rekan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan transaksi, maka salah satu kewajibannya adalah melakukan pelaporan SPT masa PPN setiap bulan, yang dilakukan paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Dan ketika rekan-rekan dalam bulan tersebut atau dalam masa pajak tersebut terdapat transaksi semisal ada penyerahan BKP atau ekspor BKP tadi, maka wajib menerbitkan faktur pajak atau wajib melakukan perekaman dokumen yang masuk sebagai kriteria faktur pajak. Nah, salah satu dokumen tersebut adalah dokumen pemberitahuan ekspor barang atau dokumen PEB ini. Nah, ketika rekan-rekan melakukan penyerahan atau melakukan ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau ekspor JKP, maka rekan-rekan akan mengurus namanya dokumen pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang ini diurus melalui bea cukai dan hasil outputnya adalah dokumen PEB ini. Nah, dokumen PEB ini rekan-rekan wajib melakukan perekaman pada aplikasi e-faktur sehingga nanti akan bisa dilaporkan dalam SPT masa PPN. Dokumen PIB ini ketika direkam akan masuk dalam formulir 1111 A1. Jadi di lampiran 1111 A1. Nanti akan saya jelaskan contohnya. Nah, ini dokumen pertama terkait yang wajib kita rekam dalam aplikasi e-faktur ketika terdapat transaksi ekspor. Kemudian yang kedua, dokumen yang kedua adalah faktur pajak. Dalam hal ketika rekan-rekan sebagai PKP dan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada baik itu instansi pemerintah, swasta, ataupun pihak lain, maka rekan-rekan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP ini wajib menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak ini diterbitkan melalui aplikasi e-faktur dan di situ juga akan terdapat jatah nomor seri faktur pajak. Jadi seperti ini jatah nomor seri pajaknya. Jadi setiap faktur pajak yang diterbitkan akan terdapat nomor seri faktur pajaknya sesuai jatah nomor seri faktur pajak yang kita dapatkan. Jadi rekan-rekan tidak akan bisa menerbitkan faktur pajak di luar jatah nomor seri yang rekan-rekan dapatkan ini. Nah, faktur pajak yang diterbitkan ini akan masuk ke dalam lampiran formulir SPT masa PPN 1111 A2. Jadi faktur pajak yang kita terbitkan akan otomatis terekap dalam formulir SPT masa PPN 1111 A2. Nah,
kemudian berikutnya ketika rekan-rekan sebagai PKP dan melakukan penyerahan kepada konsumen akhir secara retail atau eceran, maka rekan-rekan wajib menerbitkan nota bon kwitansi. Nota bon atau kwitansi sehingga sebagai bukti bahwa rekan-rekan melakukan penyerahan secara retail tadi. Nah, terkait untuk penyerahan secara retail ini, rekan-rekan bisa mencantumkan secara global dalam 1 bulan, semisal total penjualan kepada konsumen akhir secara retail ini sebesar 100 juta, maka rekan-rekan cukup menuliskan total penjualan tersebut ke dalam SPT Masa PPN di lampiran AB, di lampiran 1111 AB. Nah, cukup dengan mencantumkan total global penjualan selama 1 bulan. Kemudian, nah ini contoh untuk SPT Masa PPN seperti tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa terkait untuk penyerahan ekspor di mana tadi dokumen PIB dari bea cukai tadi direkam, maka akan masuk ke dalam formulir SPT Masa PPN 1111 A1 di sini. Nah, nanti ketika kita sudah merekam di lampiran di aplikasi e-faktur, maka dokumen PIB itu akan masuk di sini. Jadi seluruh dokumen PIB yang terjadi atau yang diurus dalam suatu masa pajak tertentu atau dalam bulan tertentu, kita wajib segera melaporkan dalam SPT Masa PPN ini. Nah, ketika sudah direkam dalam aplikasi e-faktur, maka akan masuk dan direkap dalam lampiran SPT Masa PPN 1111 A1. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita bertransaksi penyerahan BKP maupun JKP kepada pihak lain, instansi pemerintah dan lain-lain, dan kita menerbitkan faktur, maka akan terekap dalam lampiran SPT Masa PPN 1111 A2. Jadi di sini akan ada rekap dari mulai nama pembeli BKP atau JKP-nya, NPWP lawan transaksi, nomor seri faktur pajak yang kita terbitkan, tanggal faktur pajaknya, kemudian dasar pengenaan pajak dan nilai PPN-nya berapa. Akan terekap otomatis di sini ketika rekan-rekan sudah menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur. Kemudian untuk penjualan yang dilakukan secara retail dan hanya menerbitkan berupa nota bon kwitansi, maka rekan-rekan bisa melaporkan dalam SPT Masa PPN formulir 1111 AB. Nah, di bagian formulir 1111 AB ini, di bagian huruf B, di mana terdapat kolom penyerahan dalam negeri, di sini ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Jadi yang digunggung di sini, penyerahan faktur pajak digunggung, kita bisa menuliskan secara global dalam 1 bulan atau dalam 1 masa pajak penyerahan retail kita atau penyerahan ke konsumen akhir kita berapa. Kita akan tulis di DPP ini, di nilai DPP-nya. Misal selama sebulan atau selama bulan Juni 2023, semisal kita melakukan penyerahan barang kena pajak secara retail ke konsumen akhir sebesar 100 juta, maka kita tulis 100 juta, maka di sini PPN-nya 11%, dan seperti itu akan kita wajib menuliskannya atau melaporkannya di SPT Masa PPN lampiran 1111 AB. Oke, nah kemudian untuk lampiran A1 otomatis akan masuk di sini, lampiran A2 juga totalnya akan terekap di sini. Jadi seperti itu rekan-rekan terkait apa itu pajak keluaran, apa saja jenisnya dan apa saja dokumennya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa pastikan like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.